Astagfirullahaladzim. Ya Allah, iki artis-artis kok ono sing operasi potong lambung barang iki. Aduh. Terus ono arek sing bobote 200 kilo. Ih, kok nemen sih obesitas iki? Ya apa iki? Coba aku tak timbang. Astagfirullahaladzim. Kok naik 4 kilo iki aku? Lu kok nemen obesitas iki? Penake dibahas karo ahli gizi iki. Bentar-bentar aku mau telepon Bulia. Halo, Assalamualaikum, Bulia. Waalaikumsalam, halo Dis. Lagi sibuk nggak, Bu? Enggak sih Dis, ada apa? Bulia, ini saya habis scroll-scroll berita di sosial media. Ini banyak berita-berita viral ini loh, Bu. Artis-artis pada obesitas. Terus ada anak yang di atas 200 kilo, Bu, beratnya, Bu. Waduh, ngeri. Dibahas di podcast mau ya, Bu? Oke, kapan Dis? Besok gimana? Nanti Ibu kita siaran radio ya. Oke. Wah, makasih ya, Bulia. Sama-sama. Sampai jumpa besok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obsesi, obrolan seru bareng ahli gizi bersama saya Adisa. Nah, siang ini kita kedatangan ahli gizi nih. Di sini kita mau bahas tentang obesitas atau kegemukan. Selamat datang Ibu Lia. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Alhamdulillah sehat, Mbak Disya. Alhamdulillah, Bu Lia ini merupakan ahli gizi rawat jalan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Bu, sekarang kan banyak ya kasus obesitas. Bahkan artis-artis itu menyebut dirinya obesitas, gendut, segala macam. Sebenarnya menurut definisi, obesitas itu apa sih, Bu Lia? Ya Mbak Disya, obesitas itu adalah ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang dikeluarkan. Jadi, untuk mengetahui apakah dia obesitas atau tidak, kita harus mengukur indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu diperoleh dari mengukur berat badan dan tinggi badan. Selain itu juga untuk mengetahui apakah itu obesitas atau tidak, kita bisa memakai lingkar perut atau lingkar pinggang. Jadi ada standarnya. Untuk lingkar perut pria itu dikatakan obesitas jika di atas 90 cm. Nah, kalau untuk wanita di atas 80 cm. Jadi kita harusnya nggak sembarangan ya, Bu, ya menyebut diri kita ini obesitas karena ada standarnya. Betul Mbak Disa, harus kita hitung dulu IMT dan lingkar perutnya. Nah, Bu Lia, penyebab obesitas itu kan katanya karena kebanyakan makan. Selain karena kebanyakan makan, karena apa lagi ya, Bu Lia? Gini ya Mbak Disha, jadi untuk obesitas itu memang salah satunya adalah konsumsi makanan tinggi lemak dan tinggi karbohidrat dalam jangka waktu yang lama tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik. Tapi nggak cuma itu aja sih, ada sebab-sebab yang lain seperti kelainan bawaan, serta konsumsi obat-obatan. Misalnya gini nih, mood kita lagi nggak bagus. Nah, kan kadang nafsu makan kita kan akhirnya tinggi. Terus kemudian kita bete nih, makan yang banyak, itu juga salah satu penyebab dari obesitas. Wah, tentang mood ya. Berarti mood kita harus selalu bagus ini ya, Bu ya. Nah, Bu Lia, kalau bicara soal mitos nih, katanya obesitas itu karena genetik. Betul juga nggak sih, Bu? Betul Mbak Disha, salah satu dari obesitas itu karena genetik. Jadi kalau misalkan salah satu dari orang tua kita itu obesitas, peluangnya bisa mencapai 40-50%. Sedangkan untuk orang tua yang dua-duanya obesitas, peluangnya meningkat jadi 70-80%. Berarti fakta ya, Bu Lia. Terus ini ada Bu yang bilang obesitas itu karena pilihan atau jalan hidup. Jadi bukan termasuk penyakit. Itu termasuk fakta atau mitos, Bu? Itu termasuk mitos Mbak Disya,
Karena obesitas itu masuk dalam golongan disease atau penyakit. Karena defisiensi dari penyakit sendiri adalah ketidaknormalan atau disfungsi dari sebuah organ atau sistem dalam tubuh kita. Jadi, obesitas tergolong sebagai penyakit. Wah, berarti apa yang jadi omongan di luar sana itu kurang tepat ya Bu Lia, bahwa obesitas itu tergolong penyakit, bukan gaya hidup. Terus ada yang bilang ini Bu, kalau obesitas atau kegemukan itu karena pola makan, paginya yang kurang tepat. Itu menurut Bu Lia gimana ya? Iya benar itu Mbak, karena kalau kita melewatkan sarapan atau makan pagi, cenderung kita akan ngemil. Nah, ngemilnya itu bisa bermacam-macam, yang akhirnya tidak terkontrol bisa menyebabkan kegemukan. Jadi sebaiknya kita sarapan pagi supaya akhirnya enggak ngemil ke makanan-makanan tinggi kalori seperti yang manis-manis atau gorengan-gorengan. Yang kalau cenderung keseringan ya pasti akan menambah berat badan dan bisa terjadi kegemukan. Oh gitu, berarti kita harus rutin sarapan pagi ya Bu Lia? Sebaiknya sih seperti itu ya. Nah, Ibu Lia sendiri apakah sudah sarapan hari ini? Sudah dong pastinya. Alhamdulillah. Bu Lia, mitos apa fakta sih kalau sering skip makan berat badan cepat turun? Mitos ya Mbak, karena kalau sering skip makan, metabolisme malah melambat dan bisa memicu makan berlebih di waktu berikutnya. Oh, Bu Lia, ini ada yang bilang kalau orang yang obesitas punya tulang besar itu susah mau turun berat badan. Itu mitos atau fakta ya, Bu? Itu mitos Mbak Disya, karena berat tulang itu adalah bagian kecil dari berat badan. Seiring dengan pertumbuhan massa tulang akan bertambah. Beda cerita nih kalau misalnya massa lemak yang bertambah, jadi tidak ada hubungan dengan massa tulang. Nah, kalau udah obesitas, apa sih resiko kesehatannya, Bu Lia? Wah, resikonya banyak banget. Resikonya contohnya nih mulai dari diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, sampai gangguan hormon dan kesuburan. Bahkan nih ya pada anak-anak, obesitas bisa menurunkan kepercayaan diri dan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Wah, ngeri juga ya, Bu. Nah, sebenarnya, Bu Lia, cara mengatasi obesitas atau kegemukan ini bagaimana sih, Bu? Ya Mbak Disa, salah satu caranya adalah dengan defisit energi atau mengurangi asupan kalori dari makanan. Bisa dimulai dari 500 kilokalori per harinya. Selain itu juga diimbangi dengan konsumsi karbohidrat kompleks. Contohnya havermut, oatmeal, nasi merah. Konsumsi lemak juga harus diperhatikan nih. Dipilih lemak yang sehat, contohnya alpukat, kacang-kacangan. Kemudian juga konsumsi serat. Nah, serat ini bisa diperoleh dari sayuran, buah-buahan. Untuk konsumsi sayuran itu sebaiknya 3-4 centong per kali makan. Kemudian untuk buah bisa 2-3 porsi dalam satu hari. Cara memasak juga harus diperhatikan nih. Kalau bisa dimulai dari mengurangi konsumsi minyak atau santan. Kemudian juga cara memasaknya mulai dikurangi yang goreng-gorengan. Porsi snack juga harus diperhitungkan. Dari yang awalnya dulu kita nggak memperhatikan, ya sekarang harus mulai konsisten. Harus kita hitung lagi. Kita perhitungkan supaya tidak berlebihan. Kemudian pada malam hari misalnya nih, kita lapar. Itu kita alihkan ke minum air putih atau buah-buahan. Jangan kemudian kita jajan bakmi, nasi goreng, martabak, yang biasanya ini ya malam hari kan banyak yang jualan ya Mbak. Nah, itu godaannya Bu Lia. Kenapa ya penjual-penjual nasi goreng, bakmi, martabak itu bukannya mesti malam-malam? Kan jadi saya tergoda, Bu. Bu Lia, ini ada nih yang diet pakai obat herbal. Itu sebenarnya aman nggak sih, Bu? Itu belum pasti aman juga sih ya Mbak, karena kan penelitiannya itu belum sampai ke efek jangka panjangnya ya. Seperti apa nantinya kan belum ada. Jadi kadang sesaat ya kita kan pilihnya yang instan gitu kan. Gitu ya Bu Lia. Kalau di luar sana itu ada diet itu sampai nge-gym, terus lari-lari. Sebenarnya kalau lagi diet nambah aktivitas fisik itu ngefek nggak sih Bu?
Tentu saja ngefek Mbak. Jadi olahraga rutin itu bisa untuk penurunan berat badan juga. Olahraga selama 30 menit sampai 1 jam bisa menurunkan 300 sampai 600 kilokalori. 300 kilokalori itu setara sama 1 slice pizza loh. Waduh Bu, ternyata satu slice pizza itu kalorinya banyak ya Bu. Lah saya kalau ngemil 2 sampai 3 ya Bu. Banyak banget ya Bu Lia yang bisa kita pelajari hari ini. Ternyata obesitas itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal keseimbangan antara apa yang kita makan dan seberapa aktif kita bergerak. Jadi bukan cuma karena makan berlebihan, tapi bisa juga karena genetik, mood, atau kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Intinya, menjaga berat badan ideal itu tentang pola hidup sehat, makan dengan bijak, aktif bergerak, dan istirahat cukup. Karena tubuh yang sehat bukan tentang angka di timbangan, tapi bagaimana kita merasa nyaman dan bugar setiap hari. Wah, terima kasih ya Bu Lia atas sharingnya siang hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bu Lia, silakan, monggo. Jadi kurus atau gemuk adalah pilihan, tapi makan enak dan sehat adalah kebutuhan. Makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi pilihlah makanan yang tepat dan bergizi. Tepat dan bergizi. Tepuk tangan untuk Bu Lia. Bu Lia, terima kasih ya atas kehadiran dan kesediaannya untuk mengisi podcast Gizi Obsesi ini. Bu Lia dan teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya kepada Sobat Obsesi. Sampai ketemu di podcast berikutnya dan sampai jumpa. Salam obsesi.